Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Han Li terlempar 20 meter ke udara, dia memusatkan kekuatan sihir di tubuhnya dengan sangat waspada dan berhasil menstabilkan dirinya. Merasakan rasa sakit yang tajam dari perutnya, dia melihat ke bawah dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tailstar Essence Shield dan penghalang cahaya biru pelindungnya sekarang memiliki lubang seukuran kepalan tangan yang menembus. Pakaian dan armornya yang terbentuk dari Gold Devouring Beetles telah dirobek juga untuk memperlihatkan lapisan terakhir dari armor hitam. Armor itu memiliki lubang 3 inci di mana bilah perak berkilauan telah menembus perutnya. Azure Ki menyalakan wajahnya dan dia berteriak, tiba-tiba membentuk penghalang emas samar di sekujur tubuhnya. Dia secara mengejutkan menerima serangan lain dengan pedang aneh. Angin berdesir dan bilahnya memantul ke langit. Han Li dengan cepat mengangkat tangannya ke udara dan meraih senjatanya. Panjangnya setengah kaki dan melengkung seperti bulan sabit, tetapi setelah diperiksa lebih dekat itu sama sekali bukan pisau, itu lebih seperti paku serigala yang sangat tajam. Hati Han Li bergetar dan melihat lagi luka di perutnya. Lukanya tidak mengeluarkan darah, tetapi memperlihatkan daging mentah yang berkilauan yang tampaknya bercampur dengan benang emas yang samar. Itu adalah daging sekeras logam yang dia peroleh setelah mengolah lapisan pertama teknik batu giok cerah. Jika bukan karena garis pertahanan terakhir ini, serangan itu akan menembus dantiannya, sebuah serangan mematikan. Apa yang disebut Heaven Wolf Drill ini benar-benar menakutkan. Dalam keheranannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat boneka di depannya. Terlepas dari cahaya pelangi yang berkilauan dari tempat kedua paku menembus tubuhnya, itu tampak sangat biasa. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa lega. Karena Tailstar Essence dan Elemental Jade digunakan untuk menempat tubuh boneka, daya tahannya sulit dibayangkan. Di dalam cahaya hitam yang bersinar dari altar, leluhur iblis itu kagum karena serangannya yang berurutan tidak menghasilkan pembunuhan. Bor serigala langit adalah kemampuan paling ganas dari tubuh serigala bulan peraknya. Setiap penggunaan mengharuskannya untuk menghancurkan salah satu dari 4 paku di cakarnya, dengan setiap paku adalah sesuatu yang telah dipelihara dengan susah payah setelah ribuan tahun. Kekuatannya bahkan tidak bisa diremehkan oleh kultivator tahap transformasi dewa. Bahkan dengan itu, Yuan Cha menggunakan ki jahat untuk mengendalikan, jadi kekuatan mereka seharusnya lebih besar. Namun, 2 serangan berturut-turut ini ditahan oleh seorang kultivator Midnas Chainsaw hasil yang tak terbayangkan. Pada saat itu, cahaya hitam memudar dari altar seperti yang dilakukan serigala besar, malah mengambil bentuk wanita cantik berjubah hitam. Selain jubah hitamnya, dia mengenakan baju besi dengan desain yang menyeramkan. Itu hitam pekat dengan ukiran hantu bertanduk 2 di atasnya. Beberapa paku sepanjang 1 kaki menembus secara sporadis dari berbagai bagian armor, berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Dia sekarang memelototi Han Li. Dia terengah-engah. Itu armor iblis sejati Penatua Iblis, hanya mampu digunakan ketika sejumlah besar ki iblis sempurna terkondensasi dalam tubuh yang sepenuhnya dilumpuhkan. Silver Moon menjelaskan, tidak hanya itu sangat tahan lama, tetapi juga memberinya sumber kedua untuk menarik ki jahat, sangat meningkatkan kemampuannya. Dalam perang kuno, klan iblis dan manusia sangat menderita di tangan baju besi ini. Untungnya, hanya sebagian kecil dari Penatua Iblis yang dapat menggunakan kemampuan ini. Kamu ingat itu? Han Li berbicara dengan terkejut. Kemudian, ia memerintahkan boneka itu untuk mencabut paku perak yang masih menancap di tubuhnya. Setelah itu, cahaya pelangi keluar dari tubuhnya dan lukanya perlahan diperbaiki. Pada saat yang sama, kumbang pemakan emas yang mengelilingi perutnya bergerak sebelum menutup celah di baju besinya. Dia bahkan menarik perisai perak kecil dan mengembalikannya ke bentuk aslinya yang kecil sebagai perisai perak kecil. Silver Moon tertawa masam,
Saya tidak terlalu yakin berapa banyak yang saya ingat, tapi perlahan-lahan kembali. Beberapa ingatan saya yang lebih samar menjadi lebih jelas, dan saya tahu lebih banyak lagi. Wajah Han Li bergerak tetapi dia tetap diam. Dan dengan boneka yang sudah diperbaiki sepenuhnya, itu kabur ke sisinya. Yuan Cha perlahan menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat konfrontasi cahaya hitam dan bercahaya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia membentuk gerakan tangan dan mengucapkan mantra dengan suara manis sebelum menjentikkan jarinya. 10 benang hitam biasa menghantam tablet batu raksasa yang berisi Dragon Cold Crash. Serangkaian cahaya hitam mulai mengitarinya dan dengung keras terdengar. Pilar-pilar batu yang mengelilingi altar berguncang dengan kekerasan yang semakin meningkat. Sekarang dengan sikap yang jauh lebih tegas, dia menjatuhkan rambutnya ke wajahnya, membuat penampilan yang menakutkan. Altar di bawahnya segera bergetar dan cahaya hitam berkelap-kelip dari permukaannya saat perlahan-lahan runtuh. Untaian ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya kemudian mulai menyerbu ke punggung pilar. Ketika dia melihat ini, dia menjadi gila dan tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke langit dan berteriak dengan suara melengking, hancur. Blackie berkumpul bersama di atas altar dan bergolak untuk membentuk setan besar seukuran bangunan. Iblis merasuki tubuh seorang wanita cantik, tetapi matanya tertutup. Itu mengenakan baju besi yang sama persis dengan inkarnasi Yuan Cha, memiliki wajah halus, dan sepasang tanduk pendek yang indah. Leluhur iblis Yuan Cha, mayat Xiong berteriak kaget. Yang lain juga sangat khawatir. Detik berikutnya, iblis besar itu perlahan membuka matanya, untuk mengungkapkan sepasang jurang ungu yang berkelap-kelip, seperti kehampaan yang tak ada habisnya. Persis seperti yang terjadi, serangan gabungan dari 3 replika harta karun roh menembus dinding cahaya hitam, meruntuhkannya menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya. Pancaran cahaya terus melaju ke depan, menyinari altar seolah-olah menyelimutinya dengan tirai cahaya. Ketika iblis raksasa itu merasakan ini, dia menggerakkan kepalanya ke arah cahaya yang mendekat dan dengan santai mengangkat tangannya dan memberikan tamparan yang mudah. Sebuah ledakan besar pecah. Cakar hitam raksasa muncul di udara, menangkap serangan itu seperti awan yang menutupi bulan. Dalam sekejap, 5 garis hitam menembus tirai cahaya, benar-benar menghalanginya sampai mereka menemukan balok batu giok besar dan gendang merah kecil di genggamannya. Pada saat itu, semua cahaya dari serangan itu telah memudar. Semua orang yang melihatnya tercengang. Iblis besar itu menundukkan kepalanya dengan pandangan sepintas kedua harta di tangannya saat matanya berkedip dengan cahaya ungu. Kemudian, dengan sedikit kebingungan, suara wanita sedingin es terdengar dari mulutnya, ini, alam fana. Pada saat itu, tubuh kerasukan Long Meng telah mengembunkan kepala serigala perak di punggung Hua Tianqi sebagai persiapan untuk melompat keluar. Tapi ketika dia melihat iblis besar yang baru tiba di kejauhan, serigala perak itu masuk kembali ke dalam tubuh Hua Tianqi. Long Meng terbangun dengan mata ketakutan dan tubuh gemetar, menjerit, "Spatial Soul Crossing." Itulah jiwa sejati Yuan Cha. Kejutan terlihat wajah para kultivator. Master Sable dan Taoist Seven Wonders memiliki kulit yang tidak berdarah. Cakar iblis cukup menyala dengan api ungu yang langsung menguapkan harta yang dimilikinya. 2 replika harta karun roh ilahi, dihancurkan dengan sangat mudah. Setelah itu, iblis raksasa itu menarik lengannya dan perlahan berbalik menghadap wanita berarmor hitam itu. Wanita itu tanpa ekspresi bertemu dengan tatapan raksasa itu dan iblis raksasa mencatat, "Jadi kamu masih hidup. Sepertinya usahaku yang lalu tidak sia-sia. Jadi Anda memanggil saya ke sini untuk menangani serangga. Apakah Anda percaya bahwa usaha saya sangat berharga? Anda harus tahu bahwa Anda sudah memanggil saya 2 kali di masa lalu. Setelah ini, aku akan menghapusmu. Ki iblis yang sempurna yang saya gunakan untuk menciptakan Anda di sini mungkin juga digunakan untuk menyempurnakan kelompok ras suci kita yang lebih andal.
Dengan alis terangkat, wanita berarmor hitam itu dengan dingin menjawab, kita adalah makhluk yang sama. Saya tidak akan melakukan ini kecuali saya tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena bantuan Ki Iblis sejati yang bocor dari altar dan keadaan putus asa saya tidak akan bisa memanggil Anda. Iblis besar itu melihat ke bawah pada aliran Ki hitam yang stabil dari altar dan mengangguk, jadi seperti itu. Mengumpulkan saya di sini telah menghabiskan banyak energi. Jadi bukan Ki jahat pribadimu yang memanggilku. Sepertinya aku harus bertindak cepat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Dia kemudian menoleh untuk melihat iblis dan kultivator. Di bawah tatapan dingin iblis, banyak dari mereka bahkan mulai diam-diam mundur ketakutan. Iblis memberikan senyum sadis saat melihat menggeliat mereka dan mengangkat tangannya sebelum menjentikkan jarinya. Jeritan terdengar saat kabur memudar dari pandangan. Singa elang yang berselisih dengan burung iblis besar itu menjerit sengsara. Tubuhnya menggembung sesaat sebelum meledak. Nightfin bersayap perak, yang berada di samping melawan inkarnasi iblis lainnya, gemetar ketakutan dan mengepakkan sayapnya, menghilang dari pandangan. Bentuk raksasa leluhur Yuanca dengan dingin mendengus dan dia mengusap tangannya ke arah Nightfin itu menghilang. Ledakan besar mengguncang udara. Cakar iblis selebar 3 meter turun dalam sekejap hitam dan disapu dengan mudah. Cahaya biru kemudian meletus di dalam cakar iblis untuk mengungkap iblis malam. Teknik gerakan anginnya telah terlihat dan dihancurkan dengan mudah. Tapi pada saat itu, Nightfin tertahan oleh Ki hitam pekat dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam perjuangannya yang putus asa dan geram untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mengeluarkan jeritan keras dan benang hitam yang tak terhitung mengalir dari tubuhnya sebelum memecahkannya. Cahaya abu-abu berkedip dan ledakan besar terdengar. Kelima jari itu sekarang telah saling merapat, dan cahaya hitam yang berkedip-kedip sedikit meredupkan yang berwarna abu-abu. Kemudian, Nightfin terpanggang dalam api hitam dan berubah menjadi tumpukan abu dengan cepat, jiwa primalnya menolak kesempatan untuk melarikan diri. Dengan ini dilakukan, cakar setan memudar. Dua iblis dengan kekuatan yang setara dengan seorang kultivator Naschen Soul akhir ini dengan mudah dimusnahkan di depan mata mereka. Dan ini hanyalah kekuatan jiwa yang terwujud dari iblis penatua. Dengan hati yang dingin, semua kultivator yang hadir tersebar, beberapa menyembunyikan diri sementara yang lain melarikan diri dengan cepat, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Adapun Han Li, dia melompat dalam kilatan petir. Ketika dia tiba 60 meter jauhnya, dia mendengar suara panik. Sueling, cepat menyatu kembali denganku. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup. Suara itu berasal dari Long Meng. Dengan munculnya iblis, dia menjadi panik. Saat Han Li mendengar ini, jantungnya menegang dan wajahnya menegang. Sementara dia mengatakan itu, leluhur iblis mengalihkan pandangannya ke Kean Spirit Peacock di kejauhan dan berteriak pelan, Kean Spirit Peacock. Saya tidak menyangka burung langka seperti itu masih ada di alam fana. Sangat bagus. Aku kebetulan menggunakan cahaya pelangimu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya ke arah Kean Spirit Peacock. Saat Naschen Soul Grand Immortal Su masih memiliki burung itu, dia langsung memucat karena ketakutan dan mati-matian terbang menjauh dalam seberkas cahaya. Dia mengertakkan gigi dan dengan paksa memasukkan kekuatan esensinya ke dalam merak. Dengan ledakan yang teredam, cahaya pelangi yang menyilaukan memancar di sekelilingnya untuk membentuk penghalang yang padat dan kokoh yang seperti matahari yang menyilaukan. Namun, leluhur iblis hanya mencibir saat melihat ini dan menjentikkan jarinya. Sebuah ledakan besar mengikuti, dan depresi muncul di penghalang dengan burung merak terlempar ke udara. Sebelum merak bisa menstabilkan dirinya sendiri, cakar iblis besar muncul dalam bayangan dan dengan kejam mencengkeram. Kakaksu, Lin Yinping berteriak ketakutan. Api iblis tersulut dari cakar, tetapi penghalang cahaya pelangi hanya bisa bertahan.
Ketika leluhur iblis melihat ini, ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya. Cakar menjepit dan penghalang mulai meraung dan melengkung sebelum benar-benar hancur. Tidak, Immortal Su menjerit ketakutan saat Kean Spirit Peacock dipanggang hidup-hidup di dalam genggaman cakar. Dengan gemerisik angin, Nas Chen Sol Immortal Su mengambil instan untuk melarikan diri dan tiba lebih dari 60 meter. Leluhur iblis sudah mengetahui arah yang akan dia teleportasi dan telah menjentikkan jarinya ke sana sebelumnya. Begitu Nas Chen Sol-nya muncul, dia meletus bahkan sebelum dia bisa berteriak. Grand Immortal yang termasyhur dari Endless Sky Plains telah menemui akhir yang menyedihkan. Ketika Master Sable dan Taoist Seven Wonders melihat ini, wajah mereka benar-benar panik. Iblis memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka tidak bisa berharap untuk menahan bahkan satu serangan pun. Pada tingkat ini, mereka semua akan binasa dalam sekejap. Kulit Han Li benar-benar pucat, tapi dia masih bisa mempertahankan penampilan luarnya yang tenang. Kilatan dingin bahkan bisa dilihat dari matanya. Apa yang kamu pikirkan? Suara Long Meng terus terdengar di telinga Han Li, jika kamu tidak membiarkan Sueling bebas, semuanya akan terlambat. Hanya Linglong, diri kita yang asli, yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Kami tidak akan benar-benar menghilang, dan harus berpisah menjadi diri kami sendiri setelah beberapa waktu. Han Li tetap diam dengan wajah cemberut. Tiba-tiba, suara Silver Moon berbicara di dalam indera spiritual Han Li. Jangan khawatir, aku menerima ini. Aku akan pergi. Dalam panik, Han Li dengan tegas menembak, Silver Moon, apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan dikembalikan ke kondisi semula setelah Anda menyatu kembali? Mengingat betapa lemahnya jiwamu saat ini, dia pasti akan menjadi yang dominan. Guru, itu tidak masalah. Jika Long Meng dan aku tidak menyatukan jiwa, kita semua akan binasa. Dengan mengingat hal itu, saya mungkin juga mengambil risiko, kata Silver Moon. Setelah itu, lengan baju Han Li diaduk dan seekor rubah putih terbang keluar darinya, menembak ke arah lokasi Long Meng. Long Meng dengan senang hati terbang ke arahnya. Han Li berdiri di tempat dengan ekspresi tidak sedap dipandang, tetapi mulutnya tetap tertutup. Dia telah memutuskan sendiri. Tepat setelah Nas Chen Sol Grand Immortal Su dimusnahkan, inti iblis Kean Spirit Peacock muncul dari cakar dan diselimuti cahaya hitam. Sisa merak kemudian hancur menjadi abu di dalam api hitam jurang, hanya menyisakan cahaya pelangi. Cahaya itu berkilau dan tembus cahaya kristal. Begitu muncul, cakar iblis segera mencengkeram dan menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, cakar itu muncul kembali di atas leluhur iblis, masih menggenggam cahaya pelangi. Leluhur iblis melirik cahaya dengan sedikit kegembiraan dan dia memuntahkan angin hitam pekat, menyapu cahaya pelangi di dalamnya. Angin dengan cepat menyusut ukurannya dan memadatkan cahaya menjadi mutiara seukuran ibu jari. Leluhur iblis memandangi kristal di tangannya dan kemudian melemparkannya ke inkarnasi di belakangnya, dengan acuh berkata, mutiara ini berguna bagiku. Kirim kembali ke alam setan pada kesempatan berikutnya. Jangan kecewakan aku. Ketika wanita berarmor hitam itu mendengar ini, sementara dia merasa agak terkejut, dia tetap menangkap mutiara itu. Saat dia memegang mutiara di kedua tangannya, mutiara itu menghilang dari pandangan. Setelah itu selesai, leluhur iblis mengalihkan pandangannya pada Han Li, kekejaman terukir di wajahnya. Ekspresi Han Li tenggelam dan pikirannya bergerak. Setelah bonekanya kabur di depannya, ia mengambil perisai esensi Tailstar ke tangannya dan memancarkan penghalang cahaya perak yang menutupi keduanya. Memegang segel mantra di tangan lainnya dan cahaya pelangi terus menyala dari tubuhnya. Han Li tidak menganggur selama ini. Dia dengan erat menggenggam kipas Triflame di tangannya dan menunjuk ke pedang besar yang berputar di sekitar kepalanya dengan yang lain. Pedang besar itu berdengung dan larut menjadi beberapa ratus cahaya pedang emas yang berkilauan.
berputar di sekitar penghalang cahaya perak dan membentuk massa besar yang samar-samar menyerupai teratai besar. Saat berputar di udara, ia berkembang dalam tampilan yang luar biasa. Guntur kemudian berdering dari teratai dan meletus dalam percikan emas. Dengan mantra, Han Li mengaktifkan penghalang Vajra dan mengedarkan seni Bright Jade, memanggil lapisan cahaya keemasan di sekitar kulitnya dan mengubah dagingnya menjadi rona keemasan. Dua item yang paling diandalkan Han Li untuk melindungi serangan Yuan Cha sedang mengaduk-aduk tubuhnya dengan gelisah. Persiapan defensif Han Li selesai dalam sekejap mata, tapi dia masih merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu pertahanan yang tangguh kemungkinan akan dilenyapkan dengan mudah oleh leluhur Yuan Cha. Petir kutukan iblis. Leluhur iblis berkedip karena terkejut dan tersentak ketika dia melihat petir emas melengkung dari teratai yang mengelilinginya, tetapi dia tetap menjentikkan jari ke arahnya. Dua dentuman jelas terdengar di udara. Suaranya tidak keras. Bunyi pertama meninggalkan lubang raksasa di teratai emas yang terbentuk dari pedang hangat awan bambu. Depresi muncul di penghalang perak yang menyilaukan dan segera pecah seperti kaca. Penghalang emas terlalu liar melintas sebelum hancur dengan cincin yang tajam. Pada saat penundaan itu, mata Han Li bersinar dengan cahaya biru dan dia dapat dengan jelas melihat apa yang ditembakkan ke arahnya. Saat dia melambaikan kipas Triflame ke arahnya, dia memasang ekspresi sangat tidak percaya.